Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara hari ini. Dan hari ini saya ingin berkata kepada saudara Ebenezer. Saudara, waktu mendengar kata Ebenezer, apa yang ada di benak saudara? Mungkin saudara berkata, bukankah kata Ebenezer itu diucapkan oleh Samuel dan memiliki pengertian sampai di sini Tuhan menolong kita? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita baca ayatnya dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kata Ebenezer ini sangat berhubungan dengan kemenangan orang Israel dalam peperangan melawan orang Filistin. Kalau saudara mendengar kata sampai di sini Tuhan menolong saya, mungkin saudara berpikir, apakah Tuhan tidak mau perhatikan hidup saya lagi? Apakah Tuhan tidak mau menyembuhkan saya dari sakit saya? Saudara yang dikasih Tuhan, kata sampai di sini Tuhan menolong saya, Tuhan menolong kita, itu bukan berarti Allah hilang perhatian kepada saudara. Itu bukan berarti Allah tidak mau lagi menolong saudara di hari esok. Perhatikan saudara yang dikasih Tuhan, kata Ebenezer itu berarti sampai sekarang Tuhan menolong saya. Katakan amin. Bukan hanya sampai di sini, tapi sampai sekarang, sampai besok, sampai selama-lamanya Tuhan pasti menolong saya. Tetapi mari kita belajar mengapa Nabi Samuel mengucapkan kata Ebenezer dan berkata sampai di sini Tuhan menolong kita. Mari kita perhatikan ada dua hal sederhana yang saya ingin bagikan kepada saudara. Pertama, apa arti Ebenezer? Dalam 1 Samuel 7 ayat 12 kita sudah perhatikan bahwa ada beberapa hal yang Samuel lakukan dalam ayat itu. Yang pertama, Samuel mengambil sebuah batu. Untuk apa batu itu? Itu menjadi pertanyaan. Nah saudara, hal yang dilakukan dengan batu itu pertama adalah dia mendirikan tugu peringatan. Yang kedua, Samuel ingin menekankan kepada bangsa Israel. Dengan batu ini yang menjadi tugu peringatan atas kemenangan mereka atas Filistin, maka mereka harus melihat kesetiaan Tuhan yang tidak ada bandingannya. Itu berarti Tuhan satu-satunya penolong mereka. Hal ketiga, Samuel ingin bangsa Israel memiliki komitmen untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah Israel. Yang keempat, batu itu menjadi peringatan untuk orang Israel belajar selalu bersyukur dan belajar memperkatakan bahwa tidak ada penolong yang lain, hanya Tuhan Allah Israel, dan mereka harus bergantung sepenuhnya dalam segala hal kepada Allah Israel. Jadi seperti itu saudara yang dikasih Tuhan, maksud Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan tugu peringatan supaya Israel sadar mereka memiliki Allah dan mereka harus bergantung sepenuhnya kepada Allah pencipta langit dan bumi ini. Jadi Ebenezer bukan hanya sampai di sini pertolongan Tuhan terjadi, tapi sampai besok, sampai tahun depan, sampai selama-lamanya bagi orang yang mengasihi Dia tidak akan pernah habis pertolongan Tuhan baginya. Katakan amin. Hal kedua dalam renungan singkat ini, saya ingin menggambarkan kepada saudara bagaimana Ebenezer itu terjadi dan apa yang harus kita persiapkan dan bagaimanakah pertolongan Tuhan itu tetap ada bagi kita sampai kesudahan alam ini. Tentu ini menjadi hal yang menarik. Setelah kita mengetahui arti kata Ebenezer, maka kita mau mengalami Ebenezer karena sampai sekarang, sampai besok, sampai tahun depan, sampai selama-lamanya Tuhan menolong kita. Haleluya. Ada hal yang menarik dalam 1 Samuel ini mengenai kata Ebenezer. Ada dua kali kata ini disebut, yaitu dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 1 dan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Sekarang perhatikan 1 Samuel pasal 4 ayat 1b.
dikatakan orang Israel dia maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah dekat Afek. Saya mau mengatakan bahwa ada beberapa peristiwa dalam 1 Samuel 4 ini. Saudara perhatikan, dalam 1 Samuel pasal 4 ini terjadi peperangan. Terjadi 2 kali peperangan antara orang Filistin dan orang Israel. Dan 2 peperangan ini dimenangkan oleh orang Filistin. Tetapi saudara, sebentar kita akan lihat mengapa bisa demikian. Nah, pada peperangan pertama, orang Israel kalah dari orang Filistin. Dan ada 4.000 orang prajurit ya yang meninggal dalam pertempuran yang pertama. Kemudian hasil dari peperangan pertama ini, orang Israel berada dalam tekanan orang Filistin. Yang lain, orang Israel karena tertekan, maka mereka kehilangan damai sejahtera, mereka berada dalam ketakutan. Dan itulah ciri saudara, orang yang hilang damai sejahtera pasti ketakutan, orang yang tertekan pasti tidak memiliki sukacita. Seperti itulah keadaan orang Israel terjadi peperangan yang pertama. Kemudian saudara, terjadi peperangan yang kedua. Nah, dalam peperangan yang kedua ini, orang Israel berkata seperti ini. Mengapa kita sampai kalah? Bukankah kita memiliki Allah? Kemudian mereka teringat kepada tabut Tuhan yang ada di Silo. Maka saudara, mereka mengambil tabut itu. Dan waktu tabut itu datang, mereka mengadakan perlawanan dengan orang Filistin. Hasilnya, orang Israel kalah. Bahkan dalam peristiwa peperangan yang kedua ini, ada 30.000 prajurit orang Israel yang gugur dalam medan perang. Kemudian saudara, Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, mati, meninggal. Kemudian Imam Eli yang mendengar kabar tentang anaknya yang meninggal dan tabut Tuhan yang telah dirampas, meninggal. Jadi saudara, tabut Tuhan dibawa oleh orang Filistin. Apa yang saya ingin katakan, kalau kita pikir seperti ini saudara, tabut Tuhan sudah ada di perkemahan mereka. Dan mereka sangat bersuka cita. Tetapi waktu terjadi peperangan, mereka kalah. Ada apa? Ada apa dengan orang Israel? Tentu ada sesuatu yang salah. Karena tabut Tuhan sudah ada di tengah mereka, tapi mereka masih kalah. Nah, mari kita perhatikan pelajaran daripada peristiwa ini. Kita ambil hikmahnya supaya jadi berkat. Saudara perhatikan, baik dalam pertempuran pertama dan kedua, total prajurit Israel yang gugur dalam medan perang 34.000 orang. Dan mereka tetap masih di bawah tekanan orang Filistin, masih dalam keadaan ketakutan dengan orang Filistin. Kemudian muncul pertanyaan, di manakah letak kesalahan bangsa Israel sampai mereka dapat dikalahkan? Padahal di situ sudah ada tabut Allah. Jawabannya pertama, karena dosa Imam Eli dan keluarganya. Yang kedua, karena bangsa Israel, orang Israel melakukan penyembahan berhala kepada Baal dan penyembahan berhala kepada Asitoret. Perhatikan apa yang dikatakan 1 Samuel pasal 3 ayat 11 yang berkata seperti ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Kata bising ini saudara dalam terjemahan lain adalah terkejut. Sehingga firman ini berkata sehingga orang yang mendengarnya akan terkejut. Ya. Ayat 12, pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Ayat 13, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka.
ayat 14, saudara perhatikan. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan dan dengan korban sajian untuk selamanya. Saudara, perhatikan hal ini. Ya, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Allah itu kudus. Dan pada saat anak-anak Imam Eli menajiskan tempat kudus, itu membuat Allah murka. Inilah yang menyebabkan Allah tidak membela orang Israel, sekalipun di situ ada tabut Tuhan. Jadi saudara, apa yang harus dilakukan supaya Allah berkenan, supaya Allah bisa jadi pembela kita, supaya Allah yang berperang ganti kita? Perhatikan apa yang dikatakan 1 Samuel 3 ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dengan ayat-ayat ini kita bisa lihat saudara, penyebab kekalahan bangsa Israel adalah satu, Tuhan yang mengizinkan Filistin menang. Jadi Israel kalah karena Tuhan mengizinkan Filistin menang. Yang kedua, Tuhan yang melawan Israel. Karena Israel menyembah Baal, karena Israel menyembah dewa Asitoret. Yang ketiga, karena ada dosa. Dosa yang dilakukan oleh Imam Eli, anak-anaknya yaitu Hofni dan Pinehas dan keluarganya. Jadi Allah murka atas apa yang dilakukan oleh Imam Eli dan keluarganya. Saya bisa simpulkan seperti ini saudara. Walaupun bangsa Israel telah menghadirkan tabut Tuhan dalam peperangan dengan orang Filistin, tapi mereka ada dalam murka Tuhan, maka pasti Allah tidak akan membela mereka. Yang kedua, harus ada pertobatan. Jadi harus ada pertobatan dulu untuk meraih sebuah kemenangan. Harus ada pertobatan supaya ada pembelaan Tuhan. Yang keempat saudara, ya, harus ada perdamaian dulu, ya. Perdamaian dengan siapa? Tentunya dengan Allah. Orang Israel harus berdamai dengan Allah supaya berkat-berkat Tuhan tidak terhalangi atau bisa tercurah bagi kehidupan mereka. Tadi dikatakan walaupun Imam Eli melakukan korban sembelihan, korban curahan, itu tidak bisa menghapus dosa dan pelanggaran mereka. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara saat ini berkata, wah kalau begitu bagaimana dengan hidup saya? Apa yang harus saya lakukan? Saudara, saya ingin memberitakan kebenaran ini. Bahwa saat ini ada korban Kristus di atas kayu salib. Ada korban Kristus yang darahnya tercurah untuk menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Terimalah Yesus sebagai satu-satunya penolong dalam hidupmu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau hidup kita sudah benar dan sesuai dengan firman Tuhan, maka yakin dan percayalah, pembelaan Tuhan akan berlaku. Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Sebab posisi saudara sudah benar. Dan itu berarti saudara siap dibela Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi posisi kita dulu harus benar. Itu peristiwa yang terjadi dalam 1 Samuel pasal 4. Ya, di mana Israel diizinkan Tuhan kalah 2 kali. Kalah telak. Tapi bagaimana kalau umat Tuhan sudah bertobat, umat Tuhan sudah datang beribadah sungguh kepada Tuhan, umat Tuhan bergantung kepada Tuhan, maka perhatikan apa yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 5 sampai 13. Nah, di situ ada beberapa hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, waktu segenap bangsa Israel itu berkumpul, ya,
Ya, mereka bersatu hati, bertekad ingin ada pemulihan dengan Tuhan. Yang kedua, ya saudara yang dikasih Tuhan, mereka berkumpul bukan hanya berkumpul biasa, tapi mereka berdoa. Ya, Samuel berdoa untuk bangsa Israel kepada Tuhan. Kemudian saudara, yang menariknya, Israel mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar mengakui saudara ya. Israel bertobat. Cara bertobat adalah mereka meninggalkan para Baal, mereka meninggalkan para Asitoret. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kemudian mereka memberikan hidup mereka. Mereka memberikan hati mereka bagi Tuhan. Nah dari sini saudara, dilanjutkan dengan apa? Ada komitmen untuk hidup setia. Ada komitmen untuk hidup bersyukur dan bergantung beribadah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi mereka berdoa. Mereka bukan hanya berdoa, tapi mereka berpuasa serta menyembah hanya kepada Allah Israel. Nah, saudara, apa hasilnya? Ini menarik. Kalau kita sudah melakukan itu, hasilnya adalah kemenangan bagi Israel atas orang Filistin. Nah, saudara, di mana kejadian tersebut? Perhatikan ini. Di tempat di mana saudara jatuh, sekali lagi, di tempat di mana saudara jatuh, di tempat di mana saudara dikalahkan, di situ saudara akan dibangkitkan, di situ saudara akan dimenangkan, di situ saudara akan diselamatkan, di situ saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, saudara akan melihat kebaikan Tuhan, saudara akan melihat penyertaan Tuhan, saudara akan melihat kuasa Tuhan yang tidak berubah itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan adalah peperangan itu ada dalam tangan Tuhan. Artinya kemenangan selalu Tuhan yang punya. Nah saudara, hal lain yang saya ingin katakan adalah Allah akan menjawab doa orang yang hidupnya benar. Kalau ada pertanyaan, sampai kapan Tuhan memberikan kemenangan? Jawabannya sampai Ebenezer. Artinya sampai sekarang ini Tuhan menolong kita. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Sampai esok hari Tuhan menolong kita. Sampai tahun depan Tuhan menolong kita. Sampai selama-lamanya Tuhan menolong kita. Itulah Ebenezer. Itulah yang dimaksud Samuel untuk mengingatkan bangsa Israel. Kalau saudara mau mengalami Ebenezer, saudara harus ada pemulihan. Saudara harus ada pertobatan. Saudara harus kembali bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau saudara mau melihat kemenangan, berpalinglah kepada Allah, sumber kemenangan itu. Kalau saudara mau melihat kesesakanmu diangkat Tuhan, mungkin engkau lagi terjepit dalam masalah ekonomi. Engkau mungkin lagi lesu dalam kesehatanmu. Engkau lagi tidak melihat masa depanmu. Kembalilah bergantung sepenuh kepada Allah. Bergantung setia kepada Tuhan. Belajar mengucap syukur. Dan alamilah Ebenezer itu. Tapi bagaimana kalau Ebenezer itu belum terjadi dalam hidup saya, belum terjadi dalam keluarga saya, tidak terjadi dalam pekerjaan saya? Maka saran saya adalah jadi tenang, koreksi diri. Pasti ada yang salah. Bayangkan orang Israel, sudah ada tabut Tuhan dalam kemah mereka. Sudah ada tabut Tuhan dalam peperangan mereka. Tapi mereka kalah. Kenapa? Karena ada dosa yang merintangi. Karena ada penyembahan berhala di situ. Artinya mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Periksa diri saudara. Apa yang terjadi? Dan kalau saudara sudah menemukan keadaan saudara, mungkin saat ini posisimu yang salah. Perbaiki dan katakan, Tuhan, ampuni saya. Karena Yesus siap menguduskan engkau. Supaya apa? Dan waktu engkau diposisikan benar, saudara, terimalah Ebenezer itu. Ebenezer akan menjadi bagian orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, katakan Ebenezer, sampai sekarang Tuhan menolong saya. Sampai sekarang Tuhan Yesus menolong saya. Saudara, dalam Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus itu tidak berubah baik kemarin maupun hari ini, esok sampai selama-lamanya. Dialah yang akan menolong kita sehingga kita bisa berkata Ebenezer. Sewaktu Yesus akan naik ke surga, dia berkata apa? Ketahuilah bahwa sampai akhir zaman aku menyertai engkau.
Waktu kita disertai Tuhan, itu artinya posisi kita sudah benar. Kadang-kadang kita mau Tuhan sertai, tapi Tuhan tidak bisa memegang tangan kita yang najis. Kadang-kadang Tuhan mau menolong kita, tapi Alkitab berkata, bukan tangannya kurang panjang untuk menolongmu, tapi ada dosa, ada yang merintangi. Allah itu kudus. Oleh karena itu, baharui hidup saudara. Caranya datang kepada Tuhan, dan dialah yang siap membaharui engkau. Kalau engkau sudah dibaharui, alamilah Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Kalau engkau sudah dibaharui, alamilah Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Israel dikalahkan karena Tuhan izinkan. Israel dikalahkan karena ada penyembahan berhala. Itu artinya mereka tidak percaya Tuhan. Tapi waktu mereka bertobat, mereka kembali kepada Allah yang hidup berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Mereka menang atas musuh mereka. Jadi kemenangan ada dalam tangan Tuhan. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Cara meraihnya, melekatlah kepada Tuhan. Ebenezer, Tuhan Yesus memberkatimu hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin, tetap semangat, jalani hidup ini. Ebenezer, Tuhan memberkatimu. Amin.